Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novel Frans akan mempresentasikan terkait perusahaan dari kelompok 10 yaitu nutrisi. Dan juga dalam perusahaan ini kami memiliki logo. Logonya itu bisa dilihat yang ada di gambar seperti berikut. Ada logo ikan dan juga ada logo alga bertulisan nutrisi. Oke, di sini ada anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Nova Levran, kemudian ada Erwin Wijanarko, kemudian ada Dava Zetira, kemudian ada Konita Hoirunisa, dan juga ada Siti Hoirunisa. Oke, dalam perusahaan kami ini ada sebuah latar belakang di mana industri aquacultur atau budidaya bandeng sering menghadapi masalah lingkungan seperti pencemaran air laut. Limbahnya ini akan sulit diolah dan juga akan menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, kami itu membawakan proyek di mana mengadakan solusi berupa bioreaktor emisi karbon atau CEB. Dengan teknologi ini akan mengolah limbah dari kolam bandeng untuk budidaya mikroalga, di mana nantinya mikroalga ini digunakan sebagai pakan ikan berprotein tinggi sekaligus membantu mengurangi pencemaran dan emisi karbon. Oke, di sini di perusahaan kami ada visi, yaitu visinya itu mengurangi polusi air laut, menghasilkan pakan dari mikroalga yang kaya protein dan mengurangi emisi karbon. Juga perusahaan kami ada misi nih. Yang pertama itu memanfaatkan limbah organik dari kolam budidaya ikan bandeng sebagai sumber daya produktif dengan memprosesnya menjadi bahan baku budidaya mikroalga yang bernilai ekonomis tinggi. Yang kedua, mengembangkan solusi teknologi berbasis biologi untuk mengurangi dampak lingkungan dari industri aquaculture. Kemudian yang ketiga, teknologi bioreaktor yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan fleksibel dalam desain untuk memenuhi kebutuhan beragam skala operasional. Oke. Kemudian ada expertise dan juga value. Yang pertama itu ada teknologi sistem Vortex yang memanfaatkan injeksi gas karbon dioksida yang memanfaatkan daya isap dari sistem sirkulasi bioreaktor. Kemudian ada bahan dan desain. Bahan dan desain ini, desain di sini itu kami menggunakan bahan dan desain yang compact dan juga tahan lama sehingga menjadi value tersendiri. Kemudian ada pemantauan otomatisasi waktu nyata, di mana kami menggunakan sensor untuk mengukur parameter parameter secara real time di dalam bioreaktor. Kemudian ada SDGs. SDGs-nya itu ada yang berimpact langsung atau direct impact dan juga indirect impact. Pada direct impact ini ada clean water and sanitation, yaitu pada yang keenam, pada SDGs keenam, di mana proyek nutrisi ini mendukung SDGs keenam dengan mengolah limbah cair tambak bandeng sehingga mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas air. Kemudian ada climate action. Proyek nutrisi mendukung pelestarian ekosistem laut dan keanekaragaman hayati dengan mengurangi polusi air dari tambak bandeng. Kemudian ada indirect impact, yaitu SDGs ke-12, responsible consumption and production, di mana proyek ini mengubah limbah menjadi biomasa mikroalga yang bernilai, mendukung produksi berkelanjutan, dan mengurangi dampak lingkungan aquaculture. Kemudian ada sustainable city and community, di mana proyek ini menawarkan solusi berkelanjutan untuk pengolahan limbah mendukung kota dan masyarakat yang lebih hijau. Di mana dalam perusahaan kami ini
menghadirkan dua produk. Yang pertama itu ikan bandeng. Jadi, karena perusahaan ini itu punya tambak bandeng milik pribadi, yang mana bandeng ini akan dibudidayakan, yang saat dibudidayakan tersebut, bandeng tersebut akan bisa dijual, baik itu sebagai bibit atau sebagai produk bandeng lainnya. Kemudian, ada juga yang kedua itu produk pakan ternak ikan dari alga, di mana perusahaan kami ini mengolah limbah dari tambak bandeng yang kaya nutrien yang nantinya diolah menjadi untuk budidaya alga dan alga tersebut akan menjadi pakan ikan. Nah, pakan ikan ini nantinya akan bisa kita jual dalam nilai tertentu dan juga pakan ternak ikan ini bisa untuk memberi makan dari bandeng yang kita punya sendiri. Di mana dua produk ini akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, berprotein dan juga bermanfaat. Berikut adalah legalitas dan relevansi hukum perusahaan nutrisi yang didasarkan pada landasan yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Berikut merupakan struktur organisasi dari perusahaan nutrisi. Yang pertama, Direktur Utama yang berkoordinasi langsung dengan HR. Kemudian di bawahnya terdapat dua fungsi utama yaitu Quality Control dan K3L. Selanjutnya terdapat 6 divisi yang masing-masing dipimpin oleh manajer keuangan, manajer operasional, manajer lingkungan, manajer R&D, manajer pemasaran, dan manajer administrasi. Dan terdapat 4 posisi dari yang pertama ada pekerja, yang kedua ada logistik, yang ketiga ada sales, dan yang terakhir ada sekretaris. Kemudian ada peran jabatan dari perusahaan nutrisi. Yang pertama itu ada direktur utama, yaitu berperan mengawasi seluruh operasi perusahaan, memastikan ketercapaian visi misi nutrisi. Kemudian yang kedua ada quality control, yaitu berperan memastikan produk ikan bandeng dan pakan ikan dari mikroalga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada K3L, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, berperan mengelola keselamatan kerja, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan dalam semua aktivitas operasional perusahaan. Yang keempat ada manajer keuangan, berperan dalam pengelolaan perencanaan anggaran, investasi, pengelolaan dana untuk operasional, dan pengembangan teknologi inovasi. Selanjutnya ada manajer operasional, berperan dalam memastikan semua kegiatan operasional tambak dan budidaya alga berjalan sesuai visi misi yang telah ditentukan. Yang kelima ada manajer lingkungan, yaitu bertanggung jawab dalam proses pengelolaan limbah tambak menjadi pakan ternak dari mikroalga. Selanjutnya ada manajer R&D, yaitu berperan dalam mengembangkan teknologi menghasilkan produk pakan ternak berbasis mikroalga. Kemudian ada manajer pemasaran, yaitu berperan mengelola strategi pemasaran untuk menjual hasil tambak dan pakan ternak dari mikroalga. Lalu ada HR, yaitu membantu direktur utama dalam menyelaraskan strategi SDM dengan tujuan perusahaan. Kemudian ada manajer administrasi, berperan dalam mengolah semua dokumen, perizinan, dan koresponden perusahaan. Selanjutnya ada logistik, berperan sebagai tim pendukung yang mengatur kesediaan bahan pengolahan limbah. Kemudian ada sales, sebagai tim pendukung berperan dalam hal penjualan dan pemasaran. Kemudian ada sekretaris, sebagai tim pendukung yang berperan dalam membantu administrasi perusahaan. Selanjutnya ada fungsi jabatan. Yang pertama, direktur utama, yaitu menentukan kebijakan strategi,
menjalin kemitraan dengan stakeholder. Selanjutnya ada quality control, yaitu menguji kualitas air tambak setelah menggunakan teknologi bioreaktor yang dilakukan oleh tim ahli bidang produksi pakan ternak. Yang kedua itu ada memantau hasil produksi ikan bandeng dan pakan ternak itu sendiri sesuai dengan standar mutu tinggi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada K3L, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Fungsi yang pertama itu memastikan bahwa limbah tambak dikelola dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi potensi bahaya operasional dan memberikan pelatihan K3 kepada pekerja. Dan yang ketiga, mengawasi dampak lingkungan. Kemudian ada fungsi dari manajer operasional, yaitu memastikan integrasi antara budidaya ikan bandeng dan produksi alga dan produksi mikroalga. Kemudian manajer lingkungan, yaitu memantau dampak lingkungan dari aktivitas tambak dan penggunaan dari bioreaktor. Kemudian ada fungsi jabatan dari manajer keuangan, yaitu mengatur pembiayaan proses produksi pakan ternak dan mengatur keuangan dalam segala aspek perusahaan. Selanjutnya ada manajer R&D, yaitu mengembangkan metode inovatif untuk meningkatkan efisiensi produk dari mikroalga. Selanjutnya ada manajer pemasaran, yaitu mengidentifikasi pasar potensial untuk produksi pakan berbasis mikroalga baik lokal maupun internasional. Selanjutnya ada fungsi jabatan dari HR, yaitu melakukan perekrutan pekerja, menyusun program pelatihan pekerja, monitoring dan mengevaluasi kinerja pekerja, menyusun kebijakan yang mendukung kesejahteraan pekerja. Kemudian ada manajer administrasi, yang pertama mengurus legalitas dan dokumen terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, mengelola jadwal, agenda, dan administrasi. Dan kemudian ada fungsi jabatan dari sales, yang pertama memastikan dan memasarkan dan menjual produk perusahaan dari ikan bandeng itu sendiri dan pakan ternak dari mikroalga. Kemudian ada fungsi dan jabatan dari logistik, yaitu mengatur ketersediaan bahan, mengatur distribusi produk ikan bandeng dan pakan ternak dari mikroalga, dan fungsi jabatan dari sekretaris itu membantu dalam administrasi perusahaan dan menangani komunikasi internal dan eksternal dengan pihak yang koresponden lainnya. Selanjutnya adalah bagian planning. Yang pertama ada jadwal proyek dalam 1 tahun, dengan tahap pertama merupakan tahap awal operasi dengan rincian riset dan pengembangan teknologi bioreaktor, mikroalga, manajemen limbah air tambak atau uji coba pertama, dan legalitas serta perizinan yang dilakukan di 2 bulan pertama. Yang kedua ada skalabilitas produksi dengan rincian infrastruktur dan otomasi yang dilakukan di 12 bulan pertama, kemudian produksi awal yang dilakukan di bulan ketiga sampai bulan kelima, dan monitoring yang dilakukan di bulan ketiga sampai bulan kelima juga. Kemudian ada strategi pemasaran. Yang pertama, penentuan target pasar dilakukan di bulan ke-6. Yang kedua ada branding dan promosi dilakukan di bulan ke-6 sampai bulan ke-12. Selanjutnya ada kolaborasi dan kemitraan dilakukan mulai bulan ke-7 sampai bulan ke-12. Dan terakhir ada evaluasi serta optimalisasi dilakukan di bulan 11 sampai bulan 12. Selanjutnya ada anggaran proyek dalam 1 tahun. Yang pertama ada kolam tambak dengan banyaknya 10, ukurannya itu 6 kali 5 kali 2 meter, dengan harga satuan 200.000 dan total harga 2 juta. Yang kedua ada bibit bandeng dengan banyaknya 10.000 atau 5.000 ekor per 6 bulan, dengan harga satuan 1.500 per ekor dan total harga 15 juta. Yang ketiga ada bioreaktor dengan banyaknya 1 dengan harga satuan 12 juta dan total harga 12 juta. Yang keempat ada bibit mikroalga yang digunakan, yaitu Spirulina platensis dengan banyaknya 2.400 liter atau 200 liter per bulan, dengan harga satuannya itu 50.000 per liter dan total harganya 120 juta. Yang kelima ada sistem filtrasi dan aerasi dengan banyaknya 1, harga satuannya 5 juta dan total harganya 5 juta. Yang keenam ada listrik dan operasional. Listrik dan operasional di sini selama 1 bulan awal, dengan harga satuan itu 500.000 per bulan dan total harganya 6 juta. Yang ketujuh ada peralatan penunjang berupa pipa sepanjang 20 meter
dan peralatan kecil lainnya dengan total harga 1 juta. Yang kedelapan ada sertifikasi awal dengan total harga 500.000. Kemudian ada maintenance mesin dengan total harga 10 juta. 10 ada pemasaran dan branding, yaitu biaya promosi awal dengan total harga 500.000. 11 ada kebutuhan produksi berupa kemasan uji baku mutu dan biaya distribusi. Kemasan itu 5.000 pack per bulan. Uji coba baku mutunya itu 1 kali 1 bulan dan biaya distribusi 4 kali 1 bulan. Kemasan pack total harga satu itu 10.000 per pack. Sedangkan untuk uji baku mutu 625.000 per bulan, biaya distribusi 200.000 per minggu. Dengan total harga itu 617.100.000. Yang ke-12 ada gaji dengan 1 orang direktur utama, 1 orang quality control, 1 orang K3L, 1 orang HR, 6 orang manajer, 1 orang logistik, 1 orang sales, dan 1 orang sekretaris, dan 6 orang pekerja. Dengan rincian direktur utama gaji 20 juta per bulan, LR 10 juta per bulan, logistik dengan total harganya itu 850 juta. Sehingga jika ditotalkan semuanya itu menjadi sekitar 1 miliar. Selanjutnya ada strategi operasional. Yang pertama ada tahap awal operasi, yaitu bila fokus utamanya adalah mengembangkan teknologi bioreaktor mikroalga dan memfasilitasi efisiensi melalui uji coba skala kecil ditambah khusus uji coba. Adapun strategi yang dilakukan adalah riset dan pengembangan teknologi bioreaktor mikroalga, yaitu dengan cara membangun fasilitas riset dan melakukan uji coba skala kecil. Yang kedua adalah manajemen limbah air tambak dengan mengimplementasikan sistem pengolahan air tambak dan memastikan hasil pengolahan memenuhi baku mutu lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu legalitas dan perizinan. Proses ini mencakup pengajuan izin lingkungan melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk memperoleh dokumen AMDAL atau UKL UPL. Kemudian ada skalabilitas produksi dengan difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar lebih luas. Dengan langkah-langkah utamanya yaitu produksi pakan mikroalga dengan cara membangun fasilitas produksi dan melakukan monitoring. Selanjutnya ada target pasar dengan segmen utamanya adalah petani tambak bandeng, sedangkan untuk segmen sekundernya itu produksi pakan ikan dan instansi pemerintah yang terkait dengan sektor perikanan. Kemudian selanjutnya ada branding dan promosi. Yang pertama adalah edukasi pasar yang dengan cara menggelar seminar atau lokakarya untuk mengenalkan manfaat mikroalga sebagai pakan alternatif. Yang kedua, melakukan pemasaran digital dengan cara memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk, khususnya dengan konten yang menunjukkan dampak lingkungan yang positif. Yang ketiga, ada program insentif, yaitu untuk dilakukan dengan cara memberikan potongan harga untuk pembelian pertama. Yang keempat, ada sertifikasi dari lembaga terkait seperti NSI untuk pakan ikan. Selanjutnya ada strategi mitra dan kolaborasi. Yang pertama akan melakukan kolaborasi dengan petani tambak dengan cara membangun kemitraan dengan petani tambak lokal untuk menyediakan tambak percontohan. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan institusi penelitian. Yang ketiga, melakukan atau memberikan proposal kepada pemerintah untuk mendapatkan pendanaan dari program pemerintah seperti hibah inovasi atau insentif pajak untuk perusahaan ramah lingkungan. Dan bekerja sama dengan Dinas Perikanan dalam pelatihan petani tambak tentang teknologi mikroalga. Dan yang terakhir, kemitraan dengan perusahaan aquaculture yang besar. Oke, baik, berikutnya ada identifikasi risiko yang mana di sini ada pertama adalah risiko teknologi, yaitu keterbatasan teknologi dengan sensor real time karena sensor untuk memantau parameter bioreaktor seperti CO2, pH, dan suhu gagal memberikan data yang akurat. Kemudian yang kedua adalah kesulitan data produksi, di mana teknologi yang efektif pada skala kecil kurang bisa diterapkan pada skala besar karena kendala operasional atau biaya. Kemudian yang ketiga adalah kegagalan prototipe bioreaktor karena tidak berfungsi sesuai dengan fungsi yang diharapkan sehingga tidak efektif dalam mengelola limbah tambak bandeng dan memproduksi limbah mikroalga. Kemudian yang kedua adalah risiko operasional, di mana ada ketergantungan pada bioreaktor karena jika produksi mikroalga dan pengolahan limbah akan terganggu karena ketergantungan alat. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan ketersediaan bahan baku mutu limbah organik
karena kuantitas limbah mikroalga dari tambak bandeng dapat mempengaruhi proses operasi bioreaktor. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan tenaga kerja karena kurangnya tenaga kerja yang ahli dalam pengoperasian dan pemeliharaan bioreaktor dan dapat memperlambat proses produksi. Kemudian berikutnya adalah risiko lingkungan karena potensi pencemaran akibat pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian ada efek perubahan iklim terhadap tambak budidaya karena kenaikan suhu atau perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi produktivitas tambak dan ekosistem perairan. Kemudian berikutnya adalah risiko keuangan. Yang pertama adalah keterbatasan modal awal karena implementasi teknologi bioreaktor yang membutuhkan investasi yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah ketidakstabilan harga pasar karena fluktuasi harga ikan bandeng dan pakan ternak dari mikroalga dapat mempengaruhi pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah persaingan pasar karena adanya pesaing dengan teknologi yang lebih maju dan harga yang lebih kompetitif. Kemudian adalah risiko kebijakan. Yang pertama ada perubahan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan baru terkait perlindungan lingkungan atau subsidi energi dapat mempengaruhi biaya operasional. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan terhadap peraturan, karena proses perizinan seperti AMDA atau izin lingkungan mungkin memakan waktu yang biaya lebih besar dari yang diantisipasi. Kemudian yang berikutnya adalah risiko pasar. Yang pertama, ketidakpastian permintaan dari minat pasar, karena pasar untuk pakan berbasis mikroalga masih baru dan memerlukan edukasi pelanggan. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan jaringan pemasaran, karena kurangnya kemitraan atau akses pasar internasional yang dapat membatasi potensi ini. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi risiko sosial. Yang pertama ada respon masyarakat lokal karena penerapan teknologi baru dapat memicu penolakan dari masyarakat jika tidak ada komunikasi dan edukasi. Kemudian yang kedua adalah kompetisi dengan petani tambak tradisional karena penerapan teknologi ini masih dianggap sebagai ancaman bagi petani tradisional. Kemudian, bagaimana cara memitigasi risiko tersebut? Yang pertama adalah risiko teknologi dengan mengembangkan dan pengetesan prototipe secara bertahap dan melakukan percobaan berulang. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki sensor data real-time dari produsen terpercaya dengan sertifikasi berkualitas. Kemudian yang kedua adalah risiko operasional dengan melakukan riset intensif dengan melibatkan pakar bioteknologi dan ahli aquaculture. Kemudian yang kedua adalah melakukan pelatihan dengan memberikan pelatihan intensif kepada mitra dan petani tambak. Kemudian yang ketiga adalah risiko lingkungan dengan melakukan kalibrasi teknologi dengan menggunakan jenis mikroalga yang spesifik untuk efisiensi penyaringan limbah dan penyerapan karbon. Kemudian yang kedua, melakukan monitoring lingkungan dengan melakukan evaluasi reguler terhadap kualitas air limbah pasca olah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Kemudian berikutnya adalah risiko keuangan dengan melakukan kolaborasi dengan mengajukan hibah dari pemerintah atau organisasi yang mendukung inisiatif lingkungan. Kemudian yang kedua adalah membuat prototipe skala kecil dengan melakukan simulasi finansial sebelum produksi skala besar. Kemudian berikutnya adalah mitigasi risiko kebijakan dengan melakukan konsultasi hukum dengan konsultan legal dan ahli dalam isu lingkungan dan aquaculture. Kemudian yang kedua adalah melakukan penyesuaian teknologi dengan mengembangkan teknologi yang adaptif terhadap perubahan kebijakan. Kemudian berikutnya adalah risiko pasar dengan melakukan promosi aktif yang berupa kampanye pemasaran berkelanjutan untuk menarik pelanggan. Kemudian berikutnya adalah melakukan kemitraan strategis dengan berkolaborasi perusahaan yang membutuhkan pakan ternak ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan uji pasar untuk melakukan survei dan pengujian produk secara terbatas. Kemudian yang terakhir adalah mitigasi risiko sosial yang dengan melakukan edukasi dan sosialisasi dengan menjelaskan manfaat atau teknologi melalui diskusi dan lokakarya. Kemudian yang kedua adalah melakukan kemitraan dengan melakukan sosialisasi dengan petani tambak dan peternak mengalami teknologi yang mendukung. Oke, selanjutnya masuk ke perkiraan pendapatan. Di bagian perkiraan pendapatan ini untuk mikroalga yang harganya 150.000 per liter ini terjual sebanyak 1.500 liter per bulan, menghasilkan omset 225 juta per bulan sehingga total omset per tahun 2,7 miliar. Untuk bandeng yang harganya 50.000 per kilogram ini terjual sebanyak 500 kilogram per 6 bulan sehingga omset per tahunnya 50 juta. Lalu di sini ada pendapatan kotor setiap tahun untuk 3 tahun ke depan. Tahun pertama 2,75 miliar, tahun kedua 5,5 miliar karena dikali 2 dengan tahun pertama, begitupun sama dengan tahun ketiga.
Lalu masuk ke proyeksi arus kas. Nah, di sini ada modal awal sebanyak 1 miliar, lalu investasi dari pemerintah sebanyak 50 juta, lalu untuk pengeluaran tahunan pertama berdasarkan anggaran proyek sebesar 1,09 miliar 100 juta, lalu pemasukan tahun pertama 2,75 miliar, lalu untuk pengeluaran tahunan kedua berdasarkan anggaran proyek juga sama, lalu pemasukan tahun kedua yang meningkat 2 kali lipat dibanding tahun pertama sebanyak 5,5 miliar, lalu pengeluaran tahun ketiga juga sama seperti anggaran proyek sebelumnya, lalu pemasukan tahun ketiga dikali 2 dibanding pemasukan tahun kedua senilai 11 miliar. Lalu oke, sisa saldo akhir untuk proyeksi arus kas selama 3 tahun yaitu 17 miliar 26.700.000. Oke, untuk kebutuhan investasinya ini ada hibah inovasi dari pemerintah sebanyak 50 juta yang diinisiasi di awal. Eh, Lalu untuk pajak produk, karena produk ini merupakan produk ramah lingkungan, maka dikenakan pajak senilai 0% yaitu 0. Lalu ini adalah poster yang merangkum semua materi dari kami. Oke, baik. Cukup dari presentasi dari kelompok 10. Oh ya, sebelum tutup, kami punya sebuah tagline di mana tagline-nya itu From Sea to Sea, di mana filosofinya itu karena kami menggunakan prinsip daur daya atau dari laut menuju laut kembali, jadi kami menggunakan tagline From Sea to Sea. Oke, terima kasih dari terima kasih dari kami kelompok 10, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.